Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah dan juga limpahan karunia-Nya lah kita semua dapat bertemu dan juga bersilaturahmi pada acara Zoom kelas Tasin pada malam hari ini. Dan juga tak lupa salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya yang mana beliau Nabi yang membawa syafaat dan juga mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat. Amin. Dipanggil Ibu. Baik Bapak Ibu semua, selamat malam dan juga selamat bergabung di pertemuan pertama batch 3 kelas private Taksin ini di Sobat Ngaji. Sebelumnya perkenalkan saya Siva dan pada kesempatan kali ini Siva juga tidak sendirian. Di sini juga ditemani oleh Agesa. Kami salah satu tim Sobat Ngaji yang akan membantu menginformasikan segala sesuatunya, baik itu kebutuhan, koordinasi, dan juga kebutuhan mengenai kelas Tasin kepada Bapak Ibu semua. Dan kebetulan Agesa juga pada malam hari ini sebagai host di Zoom kelas Tasin besar yang dilaksanakan setiap hari Ahad malam, dan insya Allah nanti kita juga akan bersama-sama menyambung Zoom-nya di Zoom tersebut, dan nanti juga kita akan bertemu di sana ya. Dan sesuai yang diinformasikan sebelumnya di WhatsApp group, bahwa pada malam hari ini hanyalah pertemuan silaturahmi saja, serta placement test untuk bisa menentukan penentuan kelompok nantinya. Nah, untuk teknisinya seperti apa nanti akan disampaikan oleh Ustadz Ari secara langsung, seperti itu ya. Dan kebetulan di sini juga Pak Ustadz Ari sudah bergabung. Baik kalau begitu, tak perlu menunggu waktu lama lagi untuk mengefektifkan waktu, langsung saja waktu dan tempatnya kepada Siva serahkan kepada Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Syukron Teh Syifa atas waktunya. Alhamdulillahirabbil alamin, anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli wa sallam ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Faqalahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim warattilil Qur'ana tartila al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu al-hadits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Tentunya tidak henti-hentinya kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita berbagai nikmat-Nya. Bahkan dari mulai kita tertidur sampai terbangun kembali, bahkan setiap detik, setiap waktu Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita kesehatan, ya, kemudahan serta kelancaran dan nikmat-nikmat yang tentunya Allah berikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'udzu ni'matallah, dan jika kalian menghitung nikmat Allah la tuhsuha, maka kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Maka dari itu, ini sebagai motivasi awal bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita berbagai nikmat, ya. Yang terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang sering manusia itu lalaikan, lupa, tertipu. Apa dua kenikmatan tersebut? Yaitu as-sihhatu wal faragu. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kenapa hanya dua kenikmatan ini? Karena dua kenikmatan ini adalah dua kenikmatan yang tentunya menyeluruh. Ya, kalau kita melaksanakan ibadah kepada Allah tanpa kesehatan nggak akan sempurna. Ya, maka dari itu
Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini kita dalam keadaan sehat dan kita dalam keadaan waktu luang yang insya Allah mudah-mudahan Allah catat menjadi amal soleh untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali di sini ada yang belum mengenal saya, ya. Perkenalkan diri kembali ya. Saya Ari Abdullah dari salah satu asatid Sobat Ngaji ya, yang insya Allah pada malam hari ini menjadi perwakilan pembuka pertama, yaitu program tahsin yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan pada malam hari ini semuanya senantiasa dalam keadaan sehat ya, dan juga mudah-mudahan Allah berkahi semuanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan rizki pada malam hari ini ya. Rizki itu berupa apapun, ilmu, kesempatan, waktu ya, dan juga tentunya patut kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk malam hari ini termasuk orang yang paling bersyukur insya Allah ya, karena memanfaatkan kesehatan kita dan juga memanfaatkan waktu luang kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya kita ingin mau untuk belajar Al-Qur'an ya. Baik, izin saya akan share screen terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Nah, sebagaimana tadi sudah disepilkan oleh Teh Syifa bahwa pada malam hari ini pertemuan untuk pembuka ya, kita silaturahmi. Mudah-mudahan pertemuan silaturahmi ini melahirkan keberkahan, melahirkan ilmu yang bermanfaat juga ya, dan juga melahirkan kebaikan ya. Dan ini luar biasa, saya sangat senang sekali bertemu dengan orang-orang baru lagi ya, yang Allah hadirkan ya. Begitupun juga sebaliknya, Bapak Ibu pun juga bisa hadir pada kesempatan malam hari ini, bisa bertemu bersama saya meskipun lewat online ya, tapi insya Allah sebagaimana slogan di Sobat Ngaji ini adalah jauh di mata, dekat di doa, insya Allah ya. Baik Bapak Ibu sekalian, program yang tentunya yang pernah saya sampaikan, begitupun juga tim Sobat Ngaji sampaikan, bahwa kita mempunyai program tahsin besar, program tahsin kecil ya. Nanti insya Allah akan saya coba bahas terlebih dahulu ya. Baik, kita awali sebagaimana mudah-mudahan harapan kami semua, harapan kita semua Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pada malam hari ini sebagai jembatan pembuka pertama kebaikan ya, dan juga mudah-mudahan Allah muliakan, karena apa? Malaikat Jibril pun juga menjadi malaikat yang mulia karena Al-Qur'an, yang sebagaimana perantara menyampaikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka dari itu manusia yang paling mulia yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana mulia karena Al-Qur'an. Lokasi tempat Madinah turunnya Al-Qur'an ataupun Mekah, tempat itu pun juga menjadi tempat yang paling mulia karena Al-Qur'an, Bapak Ibu. Begitupun juga bulan Ramadan sebentar lagi ya. Mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita ke bulan Ramadan sehingga kita bisa menikmati dan juga senantiasa meningkatkan kualitas kita di bulan Ramadan. Sesaat lagi mudah-mudahan kita masih diberikan usia oleh Allah dan juga kita bisa memaksimalkan. Apalagi ini kesempatan kita ya. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian dengan harapan ingin ikut bergabung di kelas privat ini, harapannya itu adalah ingin mendapatkan ilmu yang lebih ya, bahkan tentunya kita bisa mengamalkan lebih baik lagi di bulan Ramadan. Itu harapannya insya Allah ya. Maka dari itu pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana tempat Mekah, Madinah, bulan Ramadan pun juga menjadi bulan yang mulia karena Al-Qur'an. Maka dari itu, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pelajarilah Al-Qur'an. Seperti itu. Baik. Dan insya Allah kita menjadi orang yang terbaik ya, karena meskipun pembuka ya program pertama di sini, tapi insya Allah ya motivasi Al-Qur'an senantiasa akan kita
dengarkan, akan kita rasakan ya betapa luar biasanya Allah berikan kemuliaan kepada orang yang mempelajari Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya di antara kalian yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini sebagai motivasi pertama Bapak Ibu sekalian, tidak hanya untuk saya tapi untuk kita semua, untuk Bapak Ibu sekalian, sahabat Al-Qur'an, untuk senantiasa menetapkan bahwa ketika kita belajar Al-Qur'an, ingat, kita akan menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukan orang yang terbaik di hadapan manusia atau di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Di malam hari ini ada program apa saja? Gitu kan ya. Dan juga tentunya mungkin di antara Bapak Ibu sekalian bertanya-tanya, ini placement test apa? Gitu kan ya. Nah, saya akan bahas ya Bapak Ibu sekalian. Baik, sebelum ke sana kita akan coba membahas terlebih dahulu isi daripada kelas privat ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, pernah saya sampaikan ada kelas besar, ada kelas kecil. Yang mana kelas besar ini sedang berjalan ya pada malam hari ini berdampingan. Maka itu banyak yang bertanya, ini enggak bentrok ya. Bentrok. Nanti kita Bapak Ibu sekalian untuk pertemuan di silaturahmi ini enggak akan lama. Ya, enggak akan lama, kurang lebih 45 menitan atau nanti sebelum jam 9 kita akan bereskan. Ya, jadi insya Allah nanti Bapak Ibu sekalian bisa langsung pindah. Saya pun juga nanti masuk langsung ke kelas tahsin besar ya. Nah, jadi kelas tahsin besar itu adalah kelas tahsin yang gabungan ya. Bahkan peserta saat ini yang bergabung tuh sekitar 200 orang ya. Bahkan bisa 300 atau lebih seperti itu. Nah, itu tahsin besar. Di tahsin besar ini Bapak Ibu sekalian, materinya itu adalah materi ilmi dan amali. Jadi ilmi ya, keilmuan, materi-materi yang kaitannya dengan istilah-istilah keilmuan ya, dan sesudah keilmuan baru amali, mempraktekkan. Itu di tahsin besar ya. Sedangkan tahsin kecil ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang sedang kita yang kita sebut tahsin privat. Nah, ini termasuk tahsin kecil itu tahsin privat. Karena apa? Di satu grup itu ya, ketika kita belajar itu enggak sebanyak tahsin besar. Kalau tahsin besar kan 200 orang, 300 orang. Bagaimana kita bisa bagaimana kita bisa mendengarkan ya bacaan Al-Qur'an dari Bapak Ibu sekalian per orang, kan nggak akan mungkin. Ya, 200 orang, 100 orang saja itu keteteran pasti. Maka dari itu bedanya kelas tahsin besar dan kelas tahsin kecil itu ya. Kalau tahsin kecil itu lebih kepada tahsin privat dan akan kita pantau perorangan ya. Dan di tahsin kecil ini tidak lebih dari 10 biasanya. Yang paling maksimal itu 12 orang. Ya, jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian di tahsin privat ini kesempatan kita akan dipantau terus dari segi bacaannya ya, dan alhamdulillah kita di batch pertama itu sudah selesai 8 pertemuan dan hasilnya alhamdulillah ya sesuai harapan kita, dan mereka terus berlanjut ya, dalam artian semangat terus ya sampai modul B ya, nanti dilanjut lagi modul C ya untuk di batch pertama. Ini sudah batch yang ketiga Bapak Ibu sekalian ya. Sudah batch yang ketiga ya. Nah, jadi tahsin privat ini Bapak Ibu sekalian, kita akan mempelajari yang namanya tajwid, ilmu-ilmu tajwid ataupun ilmu-ilmu tahsin dasar ya. Nah, ini pertanyaan yang senantiasa masih ingat tidak Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud tajwid, apa yang dimaksud tahsin? Nah, untuk pertemuan pada kesempatan malam hari ini, mungkin di antara kita hanya menyimak saja. Ya, nggak apa-apa ya insya Allah, karena kita akan coba ulas terlebih dahulu isi-isi apa saja yang ada di tahsin privat ini Bapak Ibu sekalian ya. Salah satu di antaranya kita akan mempelajari yang namanya ilmu tajwid dan juga yang namanya ilmu tahsin. Nah, kita lanjutkan. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian, apa itu tajwid, apa itu tahsin ya? Biasanya secara umum sering saya sampaikan di tahsin besar juga ya, bahwa secara umum tajwid itu yang sering kita pelajari dari dasar itu sebagaimana kita pernah ngaji di madrasah gitu kan ya, di masjid-masjid terdekat gitu ya. Ketika belajar tajwid itu ya belajar nama-nama istilah, mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad silah qasirah, mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil, mad silah tawilah dan lain sebagainya. Ya, ada mad yang lain, idgham biguna, idgham bilaguna, idgham mutajanisan, idgham mutaqariban ya. Itu banyak sekali nama-nama istilah. Bahkan ketika disebutkan tajwid saja, wah ini pelajaran yang paling sulit. Nah, itu ya. Nah, padahal di sini kita salah paham ya sebetulnya ya.
ketika sulit itu karena memang metodenya diarahkan ke nama-nama istilah. Ya, nah begitupun juga ketika kita mendengar tahsin. Kalau tahsin kok agak beda nih, ya pelajaran tahsin itu biasanya menyenangkan, ya biasanya pelajaran tahsin itu mudah untuk dipelajari. Nah gitu kan ya. Jadi kalau mendengar tajwid itu terasa wah ini kita harus menghafal gitu ya. Kalau tahsin terasa mudah. Nah berarti di sini harus kita ketahui kok kita bisa beranggapan tajwid itu susah, tahsin itu mudah gitu kan ya. Padahal dua-duanya sama Pak Bu. Ya kita lihat ya. Nah ini tidak di-share-kan ya untuk materi pembuka ini. Memang diharapkan untuk pertemuan ini kita tidak membahas begitu mendalam ya, karena ini hanya hanya gambaran saja Bapak Ibu sekalian. Apa yang akan kita pelajari nantinya seperti itu ya. Nah, kita akan mempelajari tajwid dan tahsin. Kita lihat, seringkali kita melupakan apa itu tajwid secara bahasa, betul tidak ya? Tajwid secara bahasa di sini adalah dari bahasa Arab Bapak Ibu sekalian. Kita lihat di sini ternyata dari kata jawada yujawidu tajwidan, yang artinya simpel banget ya. Artinya simpel banget. Lihat, artinya indah atau bagus dan membaguskan. Ini mungkin di antara Bapak Ibu sekalian pernah menyimak di tahsin saya spillkan tuh waktu itu ya untuk demo pengenalan metode itu ya. Tapi kita akan bahas sedikit ya, kita akan ulas murojaah. Nah, itu ya. Jadi tajwid itu adalah mengindahkan, membaguskan. Sedangkan tahsin ini lebih meluas lagi ya. Tahsin itu dari kata bahasa Arab juga, yaitu hassana yuhassinu tahsinan, yang artinya adalah memperbaiki, menghias, membaguskan, memperindah atau membuat lebih baik dari yang sebelumnya. Selayaknya ruangan yang kosong Bapak Ibu sekalian ya. Selayaknya ruangan yang kosong ketika kita berikan meja, kita berikan kursi, kita berikan bingkai dan lain sebagainya, itu adalah menghias. Nah, sebagaimana bacaan Al-Quran pun juga kita sama ya. Kita akan menghias, memperbagus dan juga membuat lebih baik dari yang sebelumnya. Itu adalah tahsin. Nah, berarti secara bahasa tahsin dan tajwid itu tidak menakutkan. Malahan tahsin dan tajwid itu adalah untuk ilmu untuk mempelajari, memperbaiki, membaguskan, mengindahkan, gitu ya. Jadi tidak ada ilmu yang lain untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an, itu adalah tidak ada ilmu yang lain selain tajwid, ilmu tajwid untuk memperbaiki bacaan Al-Qur'an kita, ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan tajwid dan tahsin secara istilah, ya. Jadi kalau tadi secara bahasa, sedangkan tajwid dan tahsin menurut istilah berarti ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'i haqqahu wa mustahaqqahu. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya dengan memberikan hak dan mustahaknya, tuh, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini arahan dari para ulama tajwid, yang mana definisi di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup membahas ilmu tajwid atau ilmu tahsin mencakup 3 hal, yaitu makhorijul huruf, hak huruf, dan mustahak huruf. Nah, ini ya. Ini kalau arahan dari para ulama itu, kita ketika mempelajari Al-Qur'an, kita harus mempelajari yang namanya makhorijul huruf, hak huruf, dan mustahak huruf. Nah, misalkan ada peserta yang baru bergabung, baru belajar, bahkan baru mengenal huruf hijaiyah. Kira-kira ketika diterapkan makhorijul huruf, hak huruf, dan mustahak huruf, ya, mungkin di antara Bapak Ibu sekalian yang senior nih, yang senior di ya pokoknya sebelum saya lahir lah gitu ya. Kalau saya kan tahun 92 Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian ada yang senior nih, yang belum ada teknologi sama sekali. Saya ketika bertanya kepada salah satu peserta yang senior, itu dulu itu belajar Al-Qur'an gimana? Ternyata belajar Al-Qur'an itu dulu itu ada yang namanya maghrib mengaji gitu ya. Ketika itu santri lah atau murid lah yang mencari guru. Kalau sekarang terbalik Pak Bu, guru yang mencari murid gitu kan ya. Bahkan guru yang harus memotivasi murid biar murid itu ingin belajar. Kalau dulu enggak. Kalau dulu bahkan saya pernah bertanya kepada salah satu peserta, itu dulu itu enggak ada yang namanya metode tahsin, metode tajwid enggak ada, ya. Yang mana langsung mempraktekkan makhorijul huruf, hak huruf, dan mustahak huruf. Nah, untuk saat ini di zaman sekarang, itu tentunya kita harus memerlukan metode bagaimana untuk belajar lebih mudah dalam membaca Al-Qur'an. Karena apa? Semakin perkembangan zaman, perkembangan teknologi, itu semakin pada jauh, ya. Bahkan secara umum tercatat
di Indonesia saja yang tercatat ya, belum yang tidak tercatat. Yang tercatat 72% itu buta huruf Quran, Pak Bu. Ini sebetulnya tugas kita. Bisa jadi bukan salah mereka, ya. Bisa jadi salah kita yang tidak mengingatkan betapa pentingnya mempelajari Al-Quran, Pak Bu. Ya, jadi masih banyak KTP Islam gitu kan ya, tapi mereka itu tidak mengenal Al-Quran, tidak mengenal Arab atau tidak mengenal huruf hijaiyah. Bisa jadi bukan berarti mereka tidak ingin belajar, tapi bisa jadi mereka tidak tahu betapa pentingnya tujuan kita itu adalah Al-Quran. Bahkan turunnya Al-Quran pertama kepada Rasulullah SAW yaitu Iqra, baca. Betapa pentingnya ya. Bahkan Rasulullah terus mengulang-ulang, saya nggak bisa baca, tapi Iqra, baru turunlah Quran surah Al-Alaq waktu itu. Ya, berarti perintah yang pertama itu adalah baca. Kita harus bisa membaca terlebih dahulu, apalagi Al-Quran turunnya di Arab gitu kan ya, dengan bahasa Arab, bahkan dengan aturan tajwid yang sudah Allah arahkan ya, dan juga sudah disampaikan oleh para sahabat ya dari Rasulullah gitu kan ya, dari mulai malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, terus Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat sampai kepada kita. Luar biasa ini ya. Maka dari itu berbagai aturan-aturan yang tentunya kita akan lalui ya ketika membaca Al-Quran, dan betapa penting membaca Al-Quran ya. Nah, kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan tajwid? Sebagaimana ini hukumnya, Pak Bu ya. Hukum mempelajari ilmu tajwid ataupun tahsin, para ulama tajwid membagi tajwid kepada dua bagian. Yang pertama, ada tajwid ilmi, yang tadi saya sampaikan. Kalau di tahsin ahad, itu saya setting, ya kita setting, sobat ngaji setting itu adalah ilmi baru amali. Karena tahsin besar, banyak orang yang hadir, maka kita penyampaiannya klasikal. Langsung kita materinya keilmuan, baru kita praktek. Tapi kalau tahsin privat, itu terbalik. Tahsin privat kita lebih kepada mengamalkan dulu, prakteknya betulkan dulu, prakteknya lancarkan dulu, konsistenkan dulu, baru kasih ilmu tambahannya, gitu ya. Baru kasih pemahamannya kenapa dibaca 2 harakat. Kenapa dibaca 4 harokat? Nah itu kelebihan dari tahsin kecil, Bapak Ibu sekalian ya, dikarenakan pesertanya dibatasi gitu ya, dibatasi tidak lebih dari 10, bahkan maksimal 12, itu bisa terkondisikan dan bisa terpantau. Maka dari itu diusahakan kita di program tahsin privat ini adalah amali dulu ya, praktek 2 harokat betulkan, praktek 4 harokat betulkan. Ketika sudah betul, sudah konsisten, sudah paham, dan juga sudah lancar dalam membaca Al-Qurannya, baru kita kasih ilmunya. Kenapa ini dibaca 2 harokat, kenapa ini dibaca 4 harokat. Nah gitu. Ya. Kalau tahsin besar itu ilmu dulu, langsung. Ilmunya gini, mad 2 harokat itu sejarahnya gini, mad 4 harokat itu ada torikohnya, jalurnya, dan lain sebagainya, baru praktek. Nah itu. Ya, maka dari itu pasti Bapak Ibu sekalian di tahsin ahad ini lebih ke pemantapan dan juga pengetahuan yang lebih dari materi-materi yang sudah disampaikan, seperti itu ya. Mudah-mudahan agak terbayang nih arahannya kemana ya. Terus yang kedua adalah tajwid amali nih. Lihat, kalau kita lihat hukum ya, dari segi hukum Bapak Ibu sekalian lihat, tajwid ilmi itu hukumnya adalah fardu kifayah ya, fardu kifayah. Jadi bagi yang baru belajar itu enggak ada kewajiban ya, karena fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu contohnya misalkan di forum ini di dunia cuman kita doang, Pak Bu ya, cuman kita doang, dan ternyata kita semua itu tidak ada yang mempelajari yang namanya tajwid ilmi, maka berdosa semuanya karena fardu kifayah ya. Jadi kalau fardu kifayah itu harus diantara salah satunya harus mempelajari gitu ya. Nah, tiba-tiba misalkan saya bisa nih ya, bisa tentang tajwid ilmi, maka semuanya selamat. Selamat semuanya gitulah ya. Jadi hukum fardu kifayah itu seperti itu. Nah, ya jadi insya Allah bagi kita yang baru belajar belum ada tidak ada kewajiban untuk mempelajari ilmu tajwid, tapi disarankan bahkan sangat penting sekali mempelajari tajwid ilmi. Tapi harapannya adalah ketika kita lancar di amali, baru ke ilmi itu lebih mudah, Pak Bu. Ya, itu konsepnya ya. Nah, sedangkan di sini yang kedua adalah tajwid amali. Tajwid amali, lihat, hukumnya mempelajarinya fardu ain tuh. Fardu ain. Seperti halnya kita melaksanakan sholat fardu ain, Pak Bu. Kalau sholat kita tinggalkan berdosa tidak? Berdosa. Maka
Kalau ada orang yang meninggalkan Al-Qur'an ya, dengan menyengajakan meninggalkan gitu ya, berarti dia berdosa. Haram hukumnya. Seperti itu ya. Nah, berbeda dengan misalkan orang-orang yang 72% yang buta huruf Quran. Mungkin di antaranya ya, mungkin di antaranya ada yang tidak paham, ada yang tidak sadar bahwa penting belajar Al-Quran, bahwa wajib mempelajari Al-Quran gitu ya. Jadi ada seseorang banyak yang seperti ini. Jadi ketika pernah saya bertemu dengan teman gitu kan ya, sudah lama gitu, ketika ditanya tentang ibadah dan lain sebagainya, mereka hanya hanya melaksanakan sholat saja Pak Bu, hanya melaksanakan ibadah wajibnya saja gitu kan, melaksanakan sholat gitu kan. Yang semua orang mengetahui bahwa sholat itu sangat wajib, bukan sangat wajib, wajib sekali gitu kan ya. Karena kalau ditinggalkan berdosa gitu kan ya. Nah, ternyata mereka itu tidak tahu kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kewajiban khususnya terhadap Al-Qur'an gitu kan ya. Kewajiban terhadap Al-Qur'an. Belum kewajiban yang lainnya seperti itu. Jadi ada orang yang memang yang penting sholat saja, yang penting sholat gitu kan ya. Jadi yang lainnya berarti enggak baca Quran gitu kan ya, enggak sodako, enggak zakat gitu kan ya. Jadi ada yang seperti itu. Maka itu perlu kita ingatkan Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa kita harus mempelajari Al-Quran dengan tajwid, dengan tahsin ini? Landasannya perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Muzammil ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim warattil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil di sini perlahan-lahan, penuh ketenangan, tidak tergesa-gesa. Ya, penuh penghayatan. Pernah suatu saat Rasulullah di satu riwayat menerangkan bahwa pernah Rasulullah berjalan di suatu tempat terus mendengarkan ada seseorang yang sedang membaca Al-Qur'an dan dia nangis. Yang membaca Al-Qur'an itu sampai bercucuran air mata. Rasulullah mendekatinya, sesudah beres Rasulullah langsung mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman warattilil Qur'ana tartila, hada tartil. Inilah bacaan Al-Qur'an yang tartil kata Rasulullah. Berarti Bapak Ibu sekalian, bacaan Al-Quran tartil itu sampai segitunya, sampai bercucuran air mata. Kita pernah tidak? Mungkin di antara kita pernah merasakan gitu kan ya, ketika misalkan kita jadi makmum terus imamnya bacaannya luar biasa gitu kan, bagus banget, indah sampai kita bercucuran air mata. Bisa jadi karena Al-Quran itu adalah mukjizat. Karena Al-Quran itu luar biasa. Ya, tidak dipahami saja maknanya, tapi kita bisa terenyuh hati kita. Maka dari itu pernah Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bangun malam, cas dirinya dengan melaksanakan sholat malam, yaitu di Quran surah Al-Muzammil kan ya, ya ayyuhal muzammil, ya, hai bangun orang yang sedang berselimut, yaitu Rasulullah. Waktu itu Rasulullah gemetaran, terus dia kalau istilah kita galau, gundah gulana melihat umatnya sudah bermaksiat gitu kan ya, terus menunggu turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kunjung datang. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah bangun sholat malam ya, kalau bahasa kita ya, bangun, cas diri Anda gitu kan ya. Cas diri untuk memperkuat, memperteguh hatinya dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Dan lebih banyak daripada waktu istirahat. Jadi Rasulullah itu diperintahkan, ini yang Allah perintahkan hanya Rasul saja. Hanya Nabi Muhammad waktu itu dikhususkan hanya untuk Nabi Muhammad saja. Harus membaca Al-Qur'an dengan tartil, dengan waktu yang lama gitu kan ya. Jadi ternyata Bapak Ibu sekalian, ketika semakin lama membaca Al-Qur'an, hati kita semakin terenyuh. Maka dari itu kalau misalkan kita membaca Al-Qur'an sebentar gitu kan ya, cuman 1 menit, 2 menit gitu kan ya, itu nggak akan kerasa. Tapi mungkin di antara Bapak Ibu sekalian pernah merasakan ketika mulai Ramadan, fokus iktikaf misalkan ya, iktikaf di masjid, terus kita membacakan Al-Qur'an sampai kita khatam. Itu bisa jadi ada di antara kita yang sampai nangis, yang sampai bercucuran air mata, padahal kita tidak tahu artinya. Karena seringnya, karena lamanya membaca Al-Qur'an, itu yang sangat luar biasa ya. Jadi ya harus berlama-lama dengan Al-Qur'an. Biasanya kita lama dengan Al-Qur'an atau lama dengan handphone kira-kira ya. Yaitu hal yang tentunya kita rasakan ya saat ini. Jadi kita mentadaburi saja, kita introspeksi diri, ternyata
betapa luar biasanya Al-Quran. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, cukup ya. Jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran itu adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Muzammil, Al-Muzammil warattilil Qur'ana tartilah, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Itu yang akan kita pelajari di tahsin privat ini, dan juga insya Allah di tahsin privat ini, di tahsin kecil ini akan berurutan ilmunya. Ya, ilmunya istilahnya 1 dipelajari sudah paham, baru 2, udah paham baru 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau misalkan di tahsin besar itu bisa jadi cekcok ya. Misalkan kita membahas idgham biguna. Nanti minggu depan kita membahas mad. Minggu depan kita membahas gunnah musyaddadah misalkan, ikhfa dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi karena settingannya adalah di tahsin privat ini, yaitu kita mempraktekkan amali sampai paham, sampai lebih pas, dan juga sesuai yang sudah teruji ya di batch yang pertama. Alhamdulillah sekarang berarti sudah mulai ke pertemuan di bulan ketiga. Alhamdulillah ya, masih berlanjut semuanya dan semangat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian juga mendapatkan rizkinya ya, karena di sini perlu saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, di tahsin, di kelas tahsin ini waktu kita akan dibatasi Bapak Ibu sekalian sampai jam 9, kalau bisa sampai jam 9 kurang, nanti kita akan pindah langsung ke tahsin ini ya. Tapi diusahakan yang hadir disimak biar lebih paham, dan yang lainnya yang belum hadir insya Allah nanti akan di-sharekan tugasnya. Seperti itu ya. Nah, di kelas tahsin privat ini Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita akan ada penjadwalan kelas tahsin privat. Ya, nah cuman di sini ada syaratnya, bukan syarat yang ini ya, bukan jadi syaratnya untuk kebersamaan ya, untuk Bapak Ibu sekalian, untuk kebaikan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jadwal kelas tahsin ini sebagaimana jadwal yang sudah Bapak Ibu ikuti, Bapak Ibu pilih harinya, waktunya dan lain sebagainya, ini masuknya di sini Bapak Ibu sekalian ya, penjadwalan kelas tahsin privat. Tapi di sini Bapak Ibu sekalian, urutannya adalah kita diwajibkan untuk mengikuti placement test. Ya. Di placement test ini sangat penting sekali. Karena apa? Kita lihat di sini. Ya. Jadi placement test ini adalah untuk pemerataan level kemampuan. Ya, pemerataan level kemampuan. Di sini yang hadir yang bergabung itu sekitar 50 lebih, bahkan 60 orang. Kira-kira Pak Bu, kalau kita langsung disesuaikan grupnya gitu kan. Kalau kita langsung disesuaikan grupnya, misalkan satu grupnya 12 orang atau 10 orang misalkan ya. Kira-kira ketika kita belajar ada yang lancar, ada yang baru mengawali dari dasar ya, ada yang masih terbata-bata misalkan. Ya seperti itu. Kira-kira nanti ketika kita belajar nyaman tidak? Itu bisa jadi ada ketumpang tindihan ya, dari segi keilmuan, levelnya beda-beda. Nah, jadi mau tidak mau Bapak Ibu sekalian yang sudah daftar, yang sudah ikut ikut serta ya, mau tidak mau kita akan melewati yang namanya placement test dulu ya. Harus betul-betul khususnya di sini diwajibkan. Ya, diwajibkan mengikuti placement test. Nah, karena apa? Untuk apa tadi? Untuk pemerataan kemampuan level. Biar apa? Sesuai dengan sesuai dengan pengalaman di batch yang pertama, itu sudah digrupkan sesuai level. Dan alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini per grupnya itu tidak ada yang tumpang tindih. Maksudnya itu tidak ada, istilahnya tidak ada yang berbeda. Satu level semuanya. Alhamdulillah, ya. Semuanya lancar. Ketika dievaluasi, semuanya saya evaluasi lancar semuanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan termasuk Bapak Ibu sekalian calon calon privat tahsin ini, mudah-mudahan rizkinya bisa mengikuti sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Bisa jadi juga Bapak Ibu sekalian, karena ada pemerataan ya, karena ada pemerataan di sini, ada penjadwalan kelas privat yang terbarunya, update-annya. Nah, gitu ya. Jadi bisa dipahami ya. Jadi Bapak Ibu sekalian sudah daftar sesuai dengan jadwalnya yang sudah dipilihkan, waktunya, harinya, itu nanti masuknya ke kelas privat, ke jadwal kelas tahsin privat. Tapi Bapak Ibu sekalian akan melalui akan melalui
kewajiban untuk placement test. Untuk apa? Untuk pemerataan. Untuk pemerataan di sini sudah disesuaikan dengan masing-masing. Berarti nanti akan ada perubahan dari jadwal. Tapi harapan kami akan memaksimalkan. Harapan saya akan memaksimalkan biar Bapak Ibu sekalian sesuai dengan jadwal masing-masing. Ya. Adapun misalkan ada perubahan jadwal nih, gimana misalkan nanti di akhir kita diskusi ya. Cuman kita maksimalkan waktunya biar efektif ya. Nah, jadi untuk pemerataan di situ bisa jadi Bapak Ibu sekalian ada perbedaan ada perubahan jadwal. Harapannya kita bisa jadwal yang sesuai dengan pilihan Bapak Ibu sekalian dan bisa jadi Bapak Ibu sekalian diarahkan kepada jadwal kelas yang sesuai yang sesuai kemampuan. Nah, itu ya. Nanti bisa didiskusikan insya Allah ya. Baik, kita akan melalui dulu placement testnya apa gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Saya akan kenalkan terlebih dahulu kurikulum Sobat Ngaji ya. Ini luar biasa Pak Bu ya. Pelajaran yang akan kita pelajari banyak banget ya. Dan juga kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ketika pernah saya ditanya oleh peserta, "Ustaz, belajar di Sobat Ngaji berapa lama?" Kira-kira kita belajar Al-Qur'an berapa lama Pak Bu? Silakan, ada yang bisa jawab? Kira-kira kita belajar Al-Qur'an berapa lama? Seumur hidup, Ustaz. Seumur hidup ya. Jadi gini, sampai ya. akhir hayat. Oh, sampai akhir, Masya Allah ya. Sudah terjawab berarti ya. Baik, di-mute kembali Bapak Ibu sekalian. Oke. Jadi gitu ya. Jadi saya akan berikan gambaran seperti ini. Ini motivasi dari guru saya. Nasihat-nasihat dari guru saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Guru saya menyampaikan seperti ini. Mempelajari Al-Qur'an itu lebih lama dari usia kita. Lebih lama daripada usia kita. Bahkan usia kita hanya 1% dari belajar Al-Qur'an. Gitu ya. Jadi dalam artian mempelajari Al-Qur'an tanpa batas, gak ada dibatasi oleh waktu, oleh usia yang diberikan jatah kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala ya. Maka dari itu betul tadi jawabannya sangat betul sekali. Selagi kita mempunyai usia, disitulah kesempatan kita dalam belajar Al-Qur'an ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kalau misalkan ada peserta atau misalkan di antara Bapak Ibu sekalian ingin bertanya kepada saya, misalkan belajar di Sobat Ngaji berapa lama Ustaz? Itu sudah terjawab tadi ya. Tapi kalau misalkan ingin ditarget ya, misalkan kita punya targetan, saya ingin belajar di Sobat Ngaji 1 tahun atau misalkan lebih diringkas 4 bulan misalkan, ya bisa saja. Selagi itu Bapak Ibu merasa cukup, maka boleh silahkan. Tapi kalau misalkan kita lihat, kalau kita merasa cukup dengan ilmu berarti hati-hati. Ya, nanti ada 2 kategori yang tidak akan mendapat ilmu, yaitu yang pertama adalah malu dalam belajar, yang kedua adalah sombong. Nah, kita harus dijaga di antara 2 itu. Ketika belajar Al-Qur'an itu masih banyak yang malu, Pak Bu. Karena belum paham. Kalau sudah paham, Al-Qur'an itu beda dari pelajaran-pelajaran umum. Al-Qur'an itu tidak mengenal usia, tidak mengenal pintar dan tidaknya. Banyak orang-orang yang diberikan kemampuan yang lebih pintar, dia cerdas, pokoknya pendidikannya tinggi. Saya punya peserta yang seperti itu, pendidikannya tinggi, intelektualnya luar biasa, IQ-nya luar biasa Pak Bu, tapi ketika belajar Al-Qur'an Iqra saja susah. Berarti ini catatannya adalah belajar Al-Qur'an itu bukan belajar hal seperti pelajaran-pelajaran ya pada umumnya. Tapi ini antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu tentang keyakinan, kemauan dalam belajar dan keikhlasan dalam mempelajari Al-Qur'an karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ini tugas kita, Pak Bu, kewajiban kita untuk mempelajari Al-Qur'an. Dari mulai membaca, terus melancarkan bacaan, mempelajari tajwidnya, sesudah fasih bagus baru kita memahami Al-Qur'annya sedikit demi sedikit. Ya, bukan berarti kita lancar dulu ya, tapi kita sambil berjalan saja. Yang namanya belajar Al-Qur'an itu sambil jalan. Sambil jalan kita memahami maknanya, memahami apa yang dibahas di ayat itu, ya. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita amalkan dalam kehidupan kita. Itu, ya. Maka dari itu
Betul Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengukur dengan target itu nanti dikhawatirkan ada kekecewaan di akhir. Target 4 bulan mau beres di Sobat Ngaji, tapi dengan dengan hasil yang tidak sesuai dengan harapan, maka dari itu bisa jadi kecewa tuh. Tapi saya punya jamaah nih, sampai sekarang saya hitung 8 tahun Pak Bu. Itu mayoritas 90% ibu-ibu ya. Entah kenapa ibu-ibu sangat luar biasa nih, semangatnya ya. Jadi untuk memotivasi kita Pak ya, untuk bapak-bapak nih ya, luar biasa nih ibu-ibu ya. 90% saya santri itu ibu-ibu semua ya. Dan suatu ketika pernah kita diskusi, ketika saya tanya materi yang dulu gitu kan ya, ibu pernah tidak materi ini saya sampaikan, masih ingat tidak? Aduh saya lupa lagi Ustaz. Kira-kira kita berapa tahun ya belajar? 8 tahun. Ada ibu-ibu langsung mengatakan, Masya Allah, kok gak kerasa? Ya, kok gak kerasa 8 tahun? Ya padahal baru-baru kemarin kita belajar tahsin. Nah itu ya, itu dikarenakan tidak ditargetkan. Kalau kita targetkan, bisa jadi dikhawatirkan ada ada penyesalan gitu kan ya. Terus ada kekecewaan. Tapi kalau kita niatkan karena Allah, karena tugas kita selagi kita mempunyai usia, kita maksimalkan untuk belajar ringan. Seperti halnya tadi, kok tiba-tiba 8 tahun itu ya. Jadi nggak kerasa belajar itu ya. Baik, waktu kita terbatas Pak Bu. Ini ya, kita lihat di sini kurikulumnya. Yang pertama ada modul tahsin 1, dasar pemula ya, yang mana ada kita mempelajari mad panjang 2 harakat, pernah saya demokan di tahsin besar ya. Terus ada mad panjang 4-5, ada 6 harokat, ada cara membaca alif lam. Terus modul kedua kita mengenal tentang guna-guna ya, tentang bacaan-bacaan yang didengungkan. Terus modul 3 mengenal huruf-huruf sukun. Nah, ada sukun itu kan ada yang memantul, ada yang tidak. Itu dibahas secara keseluruhan ya. Mau itu contoh-contohnya yang yang banyak kekeliruan dari peserta ketika membaca Al-Quran ya, yang harusnya tidak memantul jadi mantul dan lain sebagainya, dibahas di sini ya, di modul tahsin 3 ya. Terus kurikulum berikutnya di tahsin 4 itu bacaan yang tidak biasa seperti huruful muqatta'ah, hamzah wasol, nun kecil di bawah alif, sin kecil di atas huruf shad ya, sofir, mustadhil dan mustadhir ya. Terus ada imalah, ismam, tashil, saktah. Itu kita akan bahas ya. Mungkin di antara Bapak Ibu sekalian itu pembahasan apa itu ya. Nanti akan kita pelajari ya, mudah-mudahan Allah masih berikan usia kepada kita semua Pak Bu. Ya, mudah-mudahan ya. Terus berikutnya di tahsin 5 tuh banyak sekali yang akan kita pelajari. Tanda dan simbol di dalam Al-Quran standar Indonesia. Ada ayat sajadah, simbol eceng, pembagian cara menghatamkan Al-Quran menurut para ulama tuh. Banyak sekali ya. Terus modul tahsin 6, pembagian makhorijul huruf. Nah, ini baru kita memasuki ke makhorijul huruf itu di tahsin 6 tuh ya. Ini harusnya kan di awal nih ya, tapi karena konsep kita metode untuk amali dulu, mempraktekkan dengan lancar, dengan lancar, konsisten, baru kita bisa fokus ke makhorijul huruf gitu ya. Nanti arahnya seperti itu. Nah, ya makhorijul huruf di sini. Terus ada tahsin 7 itu tahsin ilmi. Nah, ini baru ilmi tuh ya. Jadi ilmi itu saya sengaja saya akhirkan karena biar prakteknya biar lancar dulu. Sesudah lancar Bapak Ibu bertajwid, bacaannya konsisten, panjang pendek sudah oke, terus makhorijul huruf sudah oke, baru kita berikan ilmu-ilmunya. Seperti itu ya. Terus ada ada program tambahan, takhusus namanya ya. Takhusus itu adalah kelas lanjutan ya, yang mana kelas lanjutan ini adalah kita bisa mempelajari ilmu maqamat. Nah, kelas lanjutan ini bisa jadi di pertengahan, bisa jadi di akhir ya, tapi lebih tepat itu di akhir Pak Bu ya. Ketika kita sudah tamat di tahsin, di akhir baru kita mempelajari ilmu maqamat. Nah, maqamat di Sobat Ngaji yang disarankan adalah irama ros, kurdi, nihawan dan hijaz. Yang lainnya masih ada ya. Yang lainnya masih ada, cuman ini yang lebih mudah dipraktekkan ya. Bukan berarti yang lainnya tidak dipelajari. Insya Allah kalau sudah beres ini berarti kita bisa mempelajari ya. Terus akhir dalam belajar Al-Quran, Bapak Ibu sekalian harus bertalaki 30 juz di hadapan guru. Itu ya. Akhir puncak ketika kita mempelajari bacaan Al-Quran, kita harus mentalakikan ya, kita membaca di hadapan guru sebanyak 30 juz. Mudah-mudahan kita masih usia, Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah kapan kita bisa sampai di materi ini ya.
Apakah kita pasti Bapak Ibu sekalian bisa sampai ke talaki 30 juz? Ya, nggak tahu. Itu apa gimana Allah saja. Mudah-mudahan harapan kita bisa sampai talaki 30 juz di hadapan guru. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, baik, karena waktu kita 10 menit lagi Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja lihat. Placement testnya itu adalah bentuknya Bapak Ibu sekalian tidak membaca di sini. Sengaja tidak akan saya contohkan cara bacanya. Untuk apa? Untuk Bapak Ibu sekalian mempraktekkan hasil maksimal dari Bapak Ibu sekalian. Pokoknya Bapak Ibu sekalian tidak usah takut. Aduh, saya belum bisa baca Al-Quran. Baca saja sekemampuan Bapak Ibu sekalian. Itu untuk apa? Untuk pengukuran, ya, yang mana pemerataan biar saya bisa menyesuaikan sesuai level masing-masing. Biar Bapak Ibu sekalian nanti tidak akan kegusur, tidak akan apa? Tidak akan terlalu berat dalam belajarnya. Kalau sesuai level itu enak, nyaman insya Allah, ya. Sebagaimana batch yang pertama sudah melaluinya, alhamdulillah Pak Bu, ya. Jadi insya Allah mau tidak mau Bapak Ibu sekalian harus melalui placement test dulu, ya. Kalau sudah melalui placement test dan kita sudah tahu level mana Bapak Ibu sekalian harus ditempatkan, maka disitulah nanti insya Allah kita diskusikan. Harapan kita jadwalnya masih tetap dan kalau misalkan tidak sesuai jadwal pun juga masih bisa diperhitungkan. Barangkali di sini Bapak Ibu sekalian ada yang sudah infak misalkan ya, akan kami maksimalkan, atau misalkan kalau Bapak Ibu tidak bisa kita kita mengembalikannya seperti itu ya. Jadi harapannya Bapak Ibu sekalian jadwalnya tetap, harapannya ya, harapan kita semua jadwalnya tetap sesuai apa yang Bapak Ibu sekalian catat, centang gitu kan ya, atur gitu kan ya, jadwalnya jam sekian, hari sekian, maunya seperti itu. Tapi mau tidak mau Pak Bu, nanti pada akhirnya ada placement test untuk apa? Untuk kebaikan Bapak Ibu juga. Adapun misalkan tidak sesuai harapan kita, Pak Bu, misalkan aduh saya jadwalnya sudah ditetapkan, dikosongkan di situ, jamnya segitu, tapi ternyata levelnya harus masuk ke grup ini misalkan. Nah ya, mudah-mudahan bisa ya. Tapi kalau misalkan andai pun tidak bisa, saya misalkan ingin menunggu di batch yang berikutnya. Nah, dan entah kapan lagi misalkan di batch yang berikutnya ya. Mudah-mudahan pokoknya saya harapannya Bapak Ibu mendapatkan rezeki yang tepat waktunya, dan juga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengikutinya ya, karena ini kesempatan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Gambarannya, harapannya adalah jadwalnya tidak berubah, tapi karena ada placement test untuk pemerataan sesuai level, itu bisa jadi ada perpindahan. Mudah-mudahan harapannya juga Bapak Ibu bisa menyesuaikan waktunya, dan andai pun ada yang tidak bisa, betul-betul nggak bisa menyesuaikan waktunya, kita kembalikan bagi yang sudah berinfak, dan insya Allah Bapak Ibu bisa menunggu di batch yang berikutnya ya. Cuman entah kapan nih ya, dikarenakan kita akan menyesuaikan asatidnya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Harapannya bisa semuanya bisa ikut, harapannya saya ingin bersilaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian, dan asatid yang lainnya pun juga, asatid sobat ngaji pun juga sama ya. Harapannya kita bisa maksimal di sini Pak Bu ya. Oke, sudah paham ya insya Allah ya. Nah, tugasnya adalah Bapak Ibu baca Quran surah Maryam ayat 1 sampai 6 ya. Surat ke-19 ayat 1 sampai 6. Ustaz, contohnya mana? Tidak akan saya contohkan Pak Bu ya. Tidak akan saya contohkan. Biar apa? Maksimalnya bacaan Bapak Ibu sekalian. Ingat Pak Bu, maksimal di bacaan Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita berangkat dulu ke guru. Ini saya dites nih Quran surah Maryam nih. Tolong contohkan dulu, nanti saya ikuti. Jangan. Dikarenakan nanti kita akan belajar privat. Dikhawatirkan kalau misalkan saya menempatkan Bapak Ibu misalkan, dikarenakan ini udah lancar, dan ternyata udah lancar itu karena kita belajar dulu di sana misalkan ya, di tempat masing-masing. Diusahakan jangan. Pokoknya real maksimalkan saja, mau bisa mau tidak, mau terbata atau tidak ya. Pokoknya maksimalkan Bapak Ibu sekalian. Mau tertukar huruf atau tidak, nanti akan saya posisikan sesuai level masing-masing. Bisa dipahami ya insya Allah ya Bapak Ibu sekalian ya. Boleh dijawab, bisa dipahami Pak Bu? Insya Allah. Ya. Karena waktu kita terbatas nih, 7 menit lagi ya. Nanti kita akan masuk ke grup sebelah ya. Nah, jadi tugasnya adalah placement test ini adalah Bapak Ibu cukup membacakan masing-masing di rumah. Caranya gimana? Caranya ini ya.
di WA masing-masing. Insya Allah Bapak Ibu sekalian punya WhatsApp ya. Kalau misalkan Anda pun tidak, misalkan boleh minta bantuan ke anak-anaknya ataupun ke siapalah yang bisa merekam di media WhatsApp ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sekalian di sini ada mikrofon di sini ya. Nah, di sini ya. Ada mikrofon Bapak Ibu sekalian. Nanti ini kalau misalkan Bapak Ibu ketika sudah siap ya, diusahakan Bapak Ibu tidak latihan dulu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian diusahakan enggak latihan dulu, pokoknya real. Langsung secara secara langsung ya. Jadi tidak latihan dulu nih. Dikarenakan apa? Saya perlu maksimalnya Bapak Ibu sekalian dan ketika membaca secara langsung. Karena itu yang akan menentukan level posisi level bacaan Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan dirata samakan dengan yang lainnya. Biar lebih enak nanti belajarnya, insya Allah ya, nggak akan sulit. Nah di sini ya ada mikrofon. Nanti diklik atau digeserkan ditekan terus digeser ke atas. Nanti bentuknya seperti ini. Nah ya, jadi sesudah digeserkan ke atas, nah di sini nanti kuncinya akan kebuka ya. Baru nanti dilepas saja ya Pak Bu. Nanti dilepas saja. Sesudah dilepas nanti akan langsung merekam. Langsung Bapak Ibu sekalian membaca ya. Pokoknya bebas, tidak usah diulang-ulang ya. Pokoknya semaksimalnya sebisa Bapak Ibu sekalian ya. Tidak usah khawatir misalkan aduh saya belum lancar, enggak usah Pak Bu ya. Pokoknya insya Allah maksimalkan karena ini rekamannya akan masuk perorangan ya, tidak di grup. Jadi agar Bapak Ibu sekalian nyaman juga ya. Pokoknya nanti insya Allah tidak di grup, di-share-kannya. Nanti boleh ke Tesipa ya, mau kira-kira 50 lebih bisa nggak Tesipa kalau misalkan lewat Tesipa ke privat ke Japri? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Jadi biar nanti masuk ke saya langsung ya. Oke, jadi tidak di grup insya Allah Pak Bu ya. Oke, di situ ya. Waktu kita sebentar lagi, 4 menit lagi ya. Oke, sesudah di sini nanti tinggal diklik ini Pak Bu. Diklik ini, nanti masuk ke sini. Nah, baru bisa nanti rekamannya bisa saya play dan saya tempatkan langsung ke level masing-masing. Itu saja Bapak Ibu sekalian, placement test pada kesempatan malam hari ini. Placement testnya enggak langsung ya, tapi ini tugas langsung dari Bapak dari kami di Sobat Ngaji, yaitu Quran surah Maryam ayat 1 sampai 6 ya. Oke, bisa dipahami Pak Bu? Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Izin tanya. Ya, boleh. Melalui WhatsApp siapa? WhatsApp Tesipa. Nanti Ibu ya. Jadi Ibu nanti masuk ke Japrinya Tesifa ya, ke WA-nya Tesifa, baru atau misalkan Ibu bikin rekaman dulu atau langsung aja sih ya, langsung aja ke Tesifa. Terus nanti ketika ngerekam di bawahnya dikasih nama ya, jangan lupa ya, di bawahnya dikasih nama. Ya. Nah, gitu. Baik. Oke. Sudah paham Bu ya? Insya Allah. Yang lainnya ada? Silakan. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya, silakan. Itu untuk modul bagaimana ya? Gimana? Modul. Udah siap nanti. Kalau sudah disesuaikan dengan posisinya, modul akan dikasih ya. Jadi untuk sementara modul itu kita bentuknya PDF ya, yang bisa di print out oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi belum jadi buku ya. Baik. Untuk gambaran modulnya seperti ini ya. Saya akan perlihatkan. Oke, ini waktu kita 3 menit lagi nih. Ya. Kita batasi ya, Pak Bu ya. Modulnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ya, ini modulnya Pak Bu. Tuh, ya. Modulnya kurang lebih seperti ini. Nanti bisa di print out ya. Tuh. Insya Allah ini mudah untuk dipelajari Bapak Ibu sekalian karena sudah diuji di peserta batch yang pertama. Sudah oke di sini ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nanti bentuk modulnya adalah PDF ya, Ibu ya. Oke. Ustadz mau tanya Ustadz. Ya, gimana? Ini pakai Usmani apa Umi apa ya metodenya? Indonesia. Metode Sobat Ngaji dan kita pakai Mushaf Al-Quran Indonesia ya. Jadi memang dihususkan. Oke. Oke, seperti itu ya. Baik, cukup ya. Selebihnya pokoknya Bapak Ibu sekalian untuk saat ini placement test dulu. Untuk saat ini barangkali ada pertanyaan yang lebih ya, atau misalkan ingin ditanyakan tentang jadwal dan lain sebagainya. Pokoknya placement test saja. Oke. Bisa malam ini juga bisa izin Ustaz? Bisa, boleh. Bisa. Ya. Maksudnya nanti Bapak ngirimin langsung.
Ya mungkin disimpan dulu kali ya baru ke Oh iya, Japri. iya gitu aja. Iya. Ya pokoknya harus di Japri ke Tesipa ya. Jadi mau malam Paling ini mau lambat besok. kapan Pak Ustadz? Diusahakan Tesipa kita batasi ya. Kita batasi paling lambat 3 harian lah. Ya 3 hari ya. Ya. Diusahakan besok bisa tuh. Besok ada soalnya ayat 1 sampai 6 semaksimal saja. Bisa jadi sesudah beres ini Bapak Ibu bisa ngirimin langsung. Langsung baca bisa ngirimin ya. Baik, waktu kita 1 menit lagi, Pak Bu. Oke, sudah beres ya. Pokoknya kalau misalkan ada pertanyaan, ya, oke di mute dulu Bapak Ibu sekalian. Oke, pokoknya gini, ya terakhir nih. Bapak Ibu sekalian barangkali ada pertanyaan, boleh nanti dicatat atau di-sharekan ke Tesifa. Nanti di-sharekan ke saya ya untuk pertanyaan pada malam hari ini ya. Nah, selebihnya nanti intinya placement test aja dulu ya. Mau hasilnya seperti apa, yang penting ada data dulu, nanti kita sampaikan secepatnya. Ya, secepatnya. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian kalau ingin cepat, sesudah beres ini langsung baca dulu, dikarenakan nggak ada latihan-latihan, langsung aja baca sesuai kemampuan, baru dikirimkan ke Tesipa langsung. Oke? Sudah paham ya? Sudah beres Bapak Ibu sekalian ya. Aman, ini agak ngebut insya Allah. Yuk kita sekarang Bapak Ibu sekalian pindah ke grup yang di Tasin besar ya. Nanti saya juga hadir insya Allah ya. Baik, mungkin hanya itu Tesipa kita akan cukupkan langsung ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian dan juga ada gambaran biar kita lebih semangat lagi ya. Saya cukupkan sekian. Aku lu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tesipa bisa melanjutkan dulu sebentar untuk ini ya, untuk penutupan. Saya izin pamit langsung ke grup Ya. Pak ya. Nanti bertemu di sana ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pemaparan materi dan juga penyampaian yang lebihnya untuk mengenai presentasenya. Mohon izin dilihat berikut. Dan insya Allah untuk tugasnya nanti kita sampaikan melalui WhatsApp grupnya. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah mengikuti dan juga meluangkan waktunya untuk bersilaturahmi pada malam hari ini. Kurang lebihnya nanti akan disampaikan melalui via WhatsApp grupnya ya untuk informasinya. Dan harapannya mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah untuk bisa terus belajar membaca Al-Quran dan mudah-mudahan kita semua dilimpahkan keberkahan dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, karena waktunya terbatas dan penyampaian itu sudah disampaikan, untuk pertanyaan-pertanyaannya boleh dicatat terlebih dahulu dan nanti akan disampaikan di pertemuan berikutnya seperti itu. Dan mari kita ikut di kelas Tasin sebelah ya Bapak Ibu semua, karena kita akan bertemu di sana bersama Pak Ustadz Alinya juga dan sekalian belajar juga di sana ya. Baik, kurang lebihnya mohon maaf, kita mewakili tim Sobat Ngaji. Kita akhiri Zoom meeting pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan juga Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Yuk kita bergabung di kelas Tasin sebelah Bapak Ibu semua. Ini